Saya lihat adik saya di situ. Ya. Itu ada saksi ya. Yang menyaksikan. Saya video call itu. Saya video call Fandi, Kak D, ya, betapa kurusnya dia, betapa hancurnya hatinya melihat. Ya. Saya nggak nyangka sampai begitu dia mempertaruhkan iman itu. Jadi di situ saya kayak, oh Tuhan. Ya, sembari kita tunggu Bang Zuma, teman-teman di tap-tap layar ya. Dikencangin tap-tapnya biar juga Olan tenangkan pikirannya supaya dia bisa ngomong. Mungkin saya masuk sedikit ya. Jadi ini ada yang double Fandi atau siapa saya nggak tahu. Aku udah mute, lanjut nih. Aku udah mute. Oh, aku yang ini ya, bentar. Halo. Sudah kedengaran suaraku nggak? Tadi aku salah ini. Tes. Udah bagus. Lanjut. Ya, jadi gini, yang saya orang yang apa ya, kalau dikatakan bertengkar itu teman-teman menjadi saksi lah. Tapi kembali lagi bahwa Islam itu mengajarkan hidayah dan pemahaman agama itu hadiah dari Allah. Allah pemilik hati seseorang. Tanpa sadar kita menyaksikan bahwa dakwah itu bukan hanya dengan ilmu. Jadi dakwah dengan akhlak itu dilakukan oleh para mu'alaf seperti yoga. Bagaimana yoga yang sudah terang-terangan Olan, kalau boleh kita katakan disakiti sama Olan secara, ya mungkin dialah yang tahu apa yang terjadi. Tapi bagaimana kemudian ketika dia bertemu dengan kakaknya, dia nggak peduli. Walaupun apapun yang telah dilakukan kakaknya, dia bersujud di kaki kakaknya. Lalu dia katakan bahwa, nanti kalau aku ke surga yang kujemput kau, Kak. Akhlak yoga ini menyentuh hati Olan. Makanya berdakwah itu di sini saya belajar. Bukan hanya kami para apologet, jangan sombong para ulama, jangan sombong para apologet, jangan sombong orang berilmu. Bahkan ketika mu'alaf dengan akhlaknya saja dia mampu mengguncang iman orang lain. Itu pembelajaran penting bagi saya. Dan kita nggak pernah tahu Olan berkomunikasi selama ini dengan Kak D, mungkin dapat informasi tentang Islam dari Kak D. Kak D bukan apologet, tapi beliau berkomunikasi intens. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan ilmu, teman-teman. Dengan akhlak pun itu bahkan jauh lebih mengguncang daripada ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan speechless ya, kehabisan kata-kata. Apa yang saya saksikan malam ini hal yang tidak pernah saya bayangkan dan saya duga. Hal yang tidak pernah saya harapkan juga, karena saya berdiskusi lintas agama itu bukan mengharapkan keislaman orang lain, tapi mengharapkan saya bisa menyampaikan pemahaman agama saya seperti yang saya pelajari. Mungkin seperti itu. Lanjut Fandi, Olan dan Kak D. Ya, silakan Olan. Ada lagi yang mau disampaikan Olan? Ya, Fandi, ya. Dia mengajarkan saya tentang ketulusan, Fandi. Saya nggak bisa berkata-kata, Fandi. Kan saya bilang kan, nggak ada seorang kakak yang benci sama adiknya, cuman karena faktor keluarga yang saya didorong terus sama keluarga untuk gak bisa bahkan saya rela membayar
orang untuk mencari. Mungkin kalian paham itu di situ. Kak Dek ada yang mau disampaikan mungkin Kak Dek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam. Olan, hai adikku. Iya Kak. Masya Allah ya. Boleh dong cerita dikit unik, boleh ya? Silakan Kak. Boleh yuk. Teman-teman kita yang 3 sekian ini, Assalamualaikum. Semoga sehat semua Waalaikumsalam. dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Amin. Rifa tahu, Pandi tahu, aku fakir ilmu apalagi tentang keislaman. Selalu berkomunikasi dengan Olan. Ketika Olan membawa agamanya berbicara, aku bilang stop, bicara tentang agama Olan. Aku selalu bilang Olan itu orang baik. Dan udah aku sampaikan di Komal bahwasanya Olan itu orang baik. Olan itu lembut. Tapi namanya perjuangan seorang kakak untuk merebut adiknya kembali, yang sedari kecil sampai hingga dia pergi selalu sama-sama gitu kan Olan? Suka duka sama-sama, cerita lucu sama-sama, seperti itu. Dan dia sangat kehilangan adiknya, sangat banget itu. Aku juga seorang kakak ya, pasti paham terpisah dengan orang yang kita sayangi, apalagi bisa dikatakan Yoga itu adalah adik yang paling disayangin sama Olan. Kalian pikir di balik layar itu aku nggak berantem sama Olan? Aku fine aja? Enggak. Tapi tidak harus aku lawan dengan kemarahan. Aku anggap Olan ini adik kecilku yang lucu aja. Satu hari aku bilang sama Olan, coba berdoa Olan, minta kepada Tuhan, jangan sebut yang satu itu, Tuhan yang satu. Tapi Olan paham, dan lanjutin Olan bagaimana ceritanya itu, sehingga hari ini buat Olan tersentuh, mengakui, walaupun kebimbangan itu ada. Jadi ceritain deh semuanya biar teman-teman kita di bawah itu. Jadi hidayah itu datang bisa lewat mana saja. Dari pertengkaran. Ya ini Lanjut deh. ini pro dan kontra itu Kak ya. Ini pasti banyak gitu. Karena saya melakukan seperti ini, itu tidak akan dipungkiri, akan saya dibilang saya pengkhianat, saya dibilang ya cedam atau segala macamnya itu kan. Ya gini, itu gak saya pungkiri mereka berkata itu kepada saya, gak saya pungkiri mereka punya hak untuk menilai saya. Cuman disitulah saya tahu kan arti ketulusan ya. Bahkan sudah saya sakiti pun, saya pukul, saya sampai giginya rontok. Dia tetap memaafkan. Dia sujud di kaki saya loh. Iya. Dia bilang, aku sayang samamu. Dia cium saya. Dia sedikit pun tidak punya dendam dengan saya. Di situ saya Kak terguncang. Kakak kan menyaksikan Kak. Kakak saksikan itu. Saya bilang sama kakak. Betul. Teman-teman kita doain ya, semoga adik kita Yoga, hai Yoga, di mana Yoga? Ini ada kakakmu di sini Olan.
yang akan selalu gandengan sama yoga, tidak akan pernah lepaskan tangan yoga. Semoga ada yoga di bawah, Kak Di mewakilin. Dengan kakakmu ada di sini, merinduimu, mencintaimu, menyayangimu, berkorban apapun untukmu. Panggil dia, Olan. Insya Allah dia ada di bawah, dengerin Untukmu, Olan. Dek. Ya. Kakak sayang samamu. Perlakuan Takbir, kami teman-teman, seperti Allahu itu, Dek. Akbar. Kami sayang samamu, Dek. Ya, karenamu aku tahu arti ketulusan. Kau kayak mengajarkanku tidak ada arti sebuah dendam, padahal aku terus menyakitimu. Ya, aduh, nggak bisa Kak aku ngomong, Kak. Ya, teman-teman, sembari menunggu Bang Zuma, sekalian tap-tap layarnya dikencangin. 1M kita itu kuat, komal kita. Insya Allah malam ini Bang Zuma yang akan langsung menyahadatkan Olan. Teman-teman di tap-tap layar juga ya. Kita doakan juga Yoga, semoga Yoga itu baik-baik saja. Semoga mudah-mudahan Yoga menyimak ya di bawah ya. Lihat kakaknya. Semoga Yoga menyimak. Silakan Uni, ada yang mau disampaikan lagi Uni sebelum Bang Zuma naik. Gini, saya 6 tahun ya diskusi lintas agama. Banyak yang sudah saya saksikan dan saya lihat. Mulai dari tadi dia teman debat, lawan debat, musuh dalam berdebat, sekarang berada di barisan yang sama. Ada yang tadinya bersama berdebat, teman debat, saling backup, justru menjadi pembenci yang nyata. Ada yang tadinya mereka orang yang mensupport diskusi lintas agama, menjadi pembenci diskusi lintas agama. Jadi setiap kita tuh punya motivasi berbeda-beda. Motivasi bisa berubah seiring berjalannya waktu. Motivasi atau niat ini menjadi kunci dari amalan. Kalau niat saya berdebat untuk mengislamkan yoga, pemilik hidayah itu Allah. Yang tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah itu hanya Allah. Maka dari dulu saya membiasakan diri untuk berdiskusi ini bukan untuk mengislamkan, tapi menjawab kesalahan berpikir, mengajak untuk memiliki cara berpikir yang normal, mengajak orang-orang untuk tahu bagaimana Islam, mengajak untuk tahu bagaimana Islam, membuktikan bahwa saya sebagai seorang yang fakir ilmu, ibu rumah tangga, dengan keterbatasan saya terseok-seok membuktikan Islam ini benar. Nah, hal tersebut membuat saya tidak merasa punya beban ketika berdiskusi lintas agama. Maka ketika Bang Zuma mengajarkan, adekku, kalau dirimu yang dihujat, jangan kau bersedih. Tapi kalau agamamu, nabimu, Allahmu, maka giroh kita itu harus ada. Makanya saya tidak pernah mengharapkan ada orang di hadapan saya yang begitu membenci saya di awal, begitu menentang saya di awal. Saya tidak pernah berharap bahwa saya akan melihat dia bersyahadat. Tidak pernah saya berharap seperti itu. Hanya saya berharap, saya pernah bicara sama Yoga. Semoga Yoga ketika menjadi seorang Islam, dia bisa berdakwah dengan keluarganya, mungkin bukan dengan ilmu. Ternyata Yoga mempraktekkan dakwah itu bukan hanya dengan ilmu, dengan akhlak pun itu lebih mengguncang. Karena tadi Olan sudah bilang bahwa Islamnya Olan itu atau niat syahadatnya malam ini dikarenakan melihat akhlaknya Yoga yang sudah teraniaya berapa bulan
dengan badannya yang turun berapa kilo, kurus, tidak tidur, sakit-sakitan. Tapi dia tidak pernah mengeluarkan kalimat kasar untuk kakaknya. Ini Islam. Islam itu begitu. Jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu berlaku zalim. Apa yang yoga praktikkan itu menampar saya gitu. Apakah saya sudah sama seperti para mu'alaf ini gitu? Justru saya belajar sama para mu'alaf ini gitu. Justru saya belajar sama Olan, sekeras-kerasnya Olan, dia bisa lembut. Selembut-lembutnya umat Islam bisa menjadi orang yang paling merusak agamanya. Itu bisa terjadi loh. Jadi apa yang terjadi hari ini mengajarkan saya pribadi, juga kepada Kak D saya belajar, kepada kita semua saya melihat bagaimana para apologet ini, bahwa kita tuh tidak ada setitik pun tempat sombong gitu. Tidak ada di antara kita 3,5 ini yang bisa menjamin dirinya mati dalam keadaan bersyahadat. Saya tidak pernah bisa menjamin bahwa saya mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka apa yang saya saksikan malam ini mengajarkan bahwa tidak layak bagi kita mengakukan diri. Apa yang terjadi malam ini semoga menjadi pembelajaran bagi kita umat Islam, bahwa dakwah itu sesuai dengan porsinya. Belum berilmu dengan akhlak. Kalau dengan ilmu bisa, silahkan. Dengan hartamu, lakukan. Dengan apapun juga kau bisa lakukan. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir Allah katakan, Allah tidak membebani siapapun. Ya, mungkin saya kalau dikatakan berlebihan, karena saya tidak pernah mengharapkan Olan bersyahadat. Karena saya lihat betapa kerasnya. Tapi alasan dia bersyahadat karena akhlak yoga itu keren banget gitu. Itu luar biasa. Mungkin itu ya. Silakan yang lain. Baik, saya sapa dulu. Ada Ustadz kita, Ustadz Hanafi. Assalamualaikum. Sama anak Umi, Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin Bang Jibril mau sampaikan? Waalaikumsalam. Silakan Bang Jibril. Waalaikumsalam Aki. Mendengarkan dulu Bang Pandi. Siap. Ya, Silakan Mbak Deh. Kak Olan, Dek, silakan. disapa salam Aki kita, Jibril. Ya, salam sama Pak Ustadz, salam Bang Jibril. Iya, salam Olan. Jadi teman-teman, aku nggak cerita lagi ya, sambung yang tadi ya. Olan mic-nya dibuka, bisa kita tiktokan kan, cerita sama teman-teman. Tadi subuh ya, qadarullah ngobrol sampai pagi. Rifa, Fandi, dengarkan ini semua, Aki, Jibril, teman-teman di bawah, apa yang Olan sampaikan. Kak, aku mau masuk Islam. Biasanya kalau disambar geledek itu kalau kita diputusin sama kekasih kita ya, atau dengar berita kematian, tapi aku kayak disambar geledek. Karena aku nggak pernah berdakwah sama Olan. Namun aku ikuti justru dari ajaran agamanya. Dengan cara kasih. Jadi ajaran kasih yang sebenarnya aku praktekkan kepada Olan. Ku benarkan semua dengan 1000 alasannya walaupun batinku menolak. Ku iakan semuanya. Ketika dia ingin menggali lebih dalam lagi, aku takut. Karena aku fakir ilmu. Tapi dengan sedikit yang aku punya, aku cuma menjelaskan siapa Tuhan dan Allah kita sebut kepada Olan. That's it, cuman itu aja. Aku support, ini Kak aku Ade. disalahkan, Ya. aku difitnah, dibenci, dimaki setiap hari dengan hujatan. Tapi aku tetap aku kasihi Olan. Gak pernah kulawan sedikit pun. Gak pernah kulawan sedikit pun. Karena aku tahu apa yang Olan mau. Cuman adiknya. Tidak lebih daripada itu. Dia berjuang terus, mungkin Allah melihat perjuangan seorang kakak. Cinta terhadap adiknya. Maka Allah sayang pada Olan.
Lantas disentuh hati Olan. Seperti yang kakak selalu sampaikan, Olan, Allah itu maha membolak-balik. Satu permintaan kakak, minta dengan hatimu yang paling terdalam, Dek. Katakan, Tuhan, aku tidak mau melanggar keimanannya menyebut Allah. Aku tidak mau. Tapi jangan sebut siapa-siapa. Tuhan satu-satunya. Alhamdulillah. Langsung disambut sama Allah dengan secepat kilat. Sama-sama kita di sini nggak nyangka yang katanya Olan penghujat, Olan apa? Sebenarnya Olan tidak menghujat. Sebenarnya Olan mau belajar dan sambil mencari adiknya. Jadi buat teman-teman di bawah sini, aku minta tolong, Olan bagian dari kita. Kita harus sayangin dia. Jadi ini tetap labil. Dia butuh kita. Teman-teman, mungkin gitu aja. Ada yang mau tambahkan, Aki, Jibril, atau Rifa, Fandi, silakan. Ya, silakan Bang Jibril. Perasaan saya terlalu labil untuk ngomong, jadi nanti suara saya malah nanti pecah-pecah. Jadi disambung aja dulu yang lain. Baik. Ustadz Hanafi mungkin ada yang mau disampaikan karena dialog pertama itu dengan yoga kan saya berdua dengan Ustadz Hanafi, yoga dan kawan yoga. Itu awal mula perkenalan kita dengan keluarga yoga dan Olan ini. Mungkin ada yang mau disampaikan Ustadz Muhammad Hanafi, guru kita. Silakan Ustadz. Apa ya dari saya teman-teman? Ya, pesan buat siapapun teman-teman yang sedang berlomba, berdakwah, menyampaikan, saya selalu bilang orang kaya letih, orang miskin letih, orang soleh, orang yang baik letih, orang yang jahat, orang yang zalim juga letih, orang menuju kepada ke masjid letih juga, orang yang menuju kepada kemaksiatan juga letih. Jangan berpikir jadi orang soleh lebih capek daripada orang yang tidak soleh. Jangan. Kenapa? Mereka yang maksiat, mereka yang berdosa, itu capek dan dicapekkan dengan sesuatu yang tidak penting, yang tidak bermanfaat. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah sadar bahwasanya yang namanya hidup itu pasti capek. Uni Rifa, Pandi, Bang Jibril, dan semua para api, para pendakwah, maupun yang di api maupun yang bukan di api, kalau sudah sadar mendingan capek yang endingnya akhirnya adalah mendapatkan surga, atau yang capek yang ending akhirnya masuk neraka. Lelah memang kita, capek memang kita. Tapi mudah-mudahan hatta talqauni 'alal kautsar, kata Rasulullah. Gak apa-apa capek letih, tapi nanti kutunggu kalian semua di telaga Kautsar, kata Rasulullah. Puntoh tugas kalian tuh hanya berdakwah, bukan memaksa orang untuk mendapatkan kebenaran. Tugas kita hanya menyampaikan. Jadi saya dengan, ya tentu Pandi tahu ya, ketika dengan yoga pertama-tamanya itu luar biasa memang. Hanya cuman 2 kali ya Bang Pandi ya ketemu yoga itu. Dan ya alhamdulillah juga ketemu Olan juga sering, betul nggak ya Olan ya? Tapi Saya ya, juga minta maaf sama Pak Hanafi. Saya pernah maki-maki Bapak gitu, pernah bilang yang enggak Ya. gitu. nggak apa-apa. Orang soleh itu bisa salah. Orang yang baik itu bisa salah. Dan orang yang salah itu bisa jadi orang soleh loh, Alan. Gitu loh. Terus yang salah itu siapa? Yang salah itu adalah yang telah merasa soleh atau yang soleh yang merasa tidak pernah bersalah.
kadang-kadang orang yang sering bermaksiat, orang yang sering bikin salah, bisa lebih mengenal Tuhannya di dalam taubat dan rasa hina yang ia rasakan dalam penyesalan diri dibandingkan orang yang taat beribadah gitu kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sementara dari itu sambil nunggu, karena saya dapat omongan ini sebetulnya bukan saya yang ngomong tapi dibisikin nama samping saya Bang Jibril. Silakan Bang Jibril biar nggak bisikan mulu ke saya. Lanjut Bang Jibril. Yang bisa saya bilang cuma qadarullah. Karena dari semua cerita pasti ada perspektif. Perspektif itu artinya point of view dari pandangan dari pandangan saya. Yoga itu sampai detik ini dia satu-satunya yang saya mualafkan. Dia dari SD saya Muhammadiyah, SMP saya Muhammadiyah, sekolah agama. Habis itu beberapa kali saya sebenarnya ikut debat-debat ini bukan untuk menyahadatkan orang, tapi justru niatnya untuk membantah fitnah-fitnah terhadap agama saya, karena mungkin ibadah saya kurang atau ini itu saya kurang, jadi saya ngerasa saya mesti berjuang di sisi lain untuk membela agama Allah. Tapi ya qadarullah tadi yang saya bilang, jadi ketetapan dari Allah yang mungkin 6-7 bulan yang lalu kalau ada orang yang mau syahadat dengan saya nggak mau, karena saya ngerasa saya kurang pantas. Saya pasti kasih ke ustadz saya atau ke ini, karena memang bukan itu tujuan saya, memang bukan itu mau saya. Tapi nggak tahu kenapa qadarullah. Balik lagi, saya yang jarang banget live malam minggu, saya yang memang selalu nggak mau menyahadatkan orang, tiba-tiba di malam itu saya nggak minta KTP, saya nggak minta open kamera, saya nggak, karena itu pure memang. Saya ngelihatnya yoga sebagai orang yang jujur, dia ingin tahu, ingin belajar. Makanya begitu ada masalah setelah itu, begitu kaolan, habis itu masuk ke ruangan muslim, habis itu marah, habis itu sampai sempat menghina ustadz saya. Di situ saya ngerasa kayak ini. Jadi apa itu salah saya ya menyahadatkan orang ya? Atau mungkin memang rasa waktu itu saya nggak mau menyahadatkan orang karena saya takutnya kayak gini nih. Jadi saya nggak mau yang kayak gitu. Apa salah saya ya? Jadi waktu itu saya sampai berpikir kayaknya saya nggak mau ini deh, nggak mau apa ya? Memperbesar masalah. Dari situ ya itu, kalaupun perlu saya mensyahadatkan orang sekali seumur hidup, mungkin itu aja udah, jangan sampai ada lain, jangan sampai tindakan saya. Tapi ya alhamdulillahnya saya nggak berdiri sendiri di sini. Alhamdulillahnya saya ngelihat Kak Di, memang Kak Di, Ustadz Hanafi, Ustadz Tahta, Bang Fandi, Nirifa, Bang Zuma, dan yang lain, akhirnya memang saya ngerasa saya nggak sendiri di sini. Memang rupanya saya memperapat saf saya
saya cuma mengisi syaf di sini. Jadi Assalamualaikum, abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya turun dari Gunung Everest. Lanjut. Iya, sorry saya telat saya. Apalagi nih, salah hotel kita. Ada Ustadz Hanafi rupanya. Assalamualaikum. Akhi. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak. Bunda semua. Ya, Mbak De, anak Umi, Fandi, siapa? Olan, Masya Allah. Ya, silakan dilanjut lagi perbincangannya. Kayaknya asik nih. Silakan. Iya, sedikit lagi. Jadi ya di situ saya sadar kayak ya saya cuma merapatkan syaf di sini. Jadi yang cuma satu yang saya pesan sama Kaulan, untuk saya pribadi dari hati saya yang paling dalam, saya ngerasa kebenaran itu perbedaan saya dengan binatang, saya dengan yang tidak menghambakan diri, perbedaan saya dengan makhluk-makhluk lain di luar sana adalah sujud saya. Jadi saya titip ke Kaulan, nanti begitu ada waktunya kakak sujud sama pencipta langit bumi beserta isinya, saya minta itu aja. Itu karena saya ngerasa itu yang memisahkan saya dengan makhluk-makhluk atau binatang-binatang atau orang-orang yang tidak memiliki Tuhan di luar sana. Itu aja, Kak Holland. Iya Bang Caan. Bang Zuma, kalau ada yang mau disampaikan atau belum? Saya pikir nggak perlu dilama-lamain ya. Memang kalau Olan sudah berniat untuk mengikrarkan syahadat, saya pikir langsung saja Bang Zuma. Dan kalau memang yoga ada di bawah, silakan ditemani kakakmu Dek naik ke atas. Mudah-mudahan itu juga menambah semangat dan perjuangan kita. Ini awalnya perjuanganmu, Olan, itu kita semuanya berawal. Sekarang masih banyak orang-orang yang insya Allah akan kembali ke fitrah. Mungkin karena Olan, karena yoga. Jadi yoga naik ke atas, kita mulai saja daripada kita menunggu lama gitu. Saran saya, silakan lanjut. Assalamualaikum Gurunda, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Mungkin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olan, Iya, silakan. Olan, Ya, ini gimana? Langsung atau kita gimana? langsung aja ya. Kita langsung aja ya. Ya, langsung aja. Kita langsung aja Ini ya. saya pakai selendang dulu ya. Iya. Bentar. Olan kalau bisa open cam deh. Iya, pakai selendang dulu bentar. Ya. Jadi Gurunda, Aki, Ustadz semua yang ada di sini, beliau tadi siang update terus perjalanan beliau pergi ke pasar, pergi ke mall atau kemana. Benar-benar dia mempersiapkan yang udah dipersiapkannya. Dia harus beli ini, dia beli kerudung, bagus warna apa, euforianya itu loh untuk malam ini. Dan dia memang benar-benar buta dengan Islam. Dan dia ketemu sama adiknya itu cuman 1 kali, dan itu mungkin dalam hitungan nggak lama, paling sejam 2 jam.
Lantas, Mungkin Kak D dipanggil yoga ke atas mungkin biar lebih Enggak, kondusif. stop. Sudah nih, sudah. Jangan dinaikkan yoga. Kalau misalkan dia nyimak di bawah. Oke. Silakan kita lanjutkan saja proses adatnya kalau Ulan sudah siap. Ya kalau udah siap, ya Dek. Boleh mungkin yang lain kalau mau ditambahin. Gurunda silakan Gurunda. Masya Allah. Ya buat semua sini. Kayak Masya Allah cantik sekali adikku Olan. Kayak ibu negara ya kan? Subhanallah. Mirip banget sama yoga dia ya. Nah, nih teman-teman, nyaksi ini loh Miss Olan. Mungkin Gurunda kita langsung aja dulu ya. Kita sadatkan Olan. Siap, Dek? Silakan. Iya, oke. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini bukan mimpi, tapi ini adalah kenyataan bagaimana saudari kita ini, Ade Olan, kemudian sampai kepada Islam yang tadinya benci, yang tadinya kemudian tidak simpatik dengan Islam. Tapi sepanjang beliau kemudian melihat perdebatan, diskusi dan apapun itu yang terjadi di dunia sosmed ini ternyata justru menghantarkan beliau untuk ke Islam. Ya, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kebencian mengantarkan menjadi cinta. Oke, mungkin kita syahadat ya. Nanti sahabat-sahabat yang lain kalau ada ingin dipertanyakan ke Dinda Olan, disilakan. Boleh ikuti saya ya. Tangannya yang kanan telunjuk menunjukkan kita satu Tuhan. Satu tangan. Masya Allah, ikuti saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, disaksikan banyak mata memandang ya. Kita lihat bagaimana seorang kakak memperjuangkan adiknya untuk memiliki sebuah keyakinan yang benar. Namun sekuat apapun penolakan seorang hamba ketika hidayah itu datang, maka tak ada yang mampu menolak itu. Itulah yang terjadi. Kita menjadi saksi sejarah dalam hidup Olan dan keluarganya dengan adiknya, bahwa Islam itu akan datang kepada siapapun yang menggunakan akal sehat. Di balik layar tadi saya komunikasi dengan beliau, teman-teman sekalian.
beliau mengutarakan banyak hal yang sempat membuat saya pun terharu dengan cerita beliau, dan itu adalah fakta real yang dia ceritakan karena dipersaksikan oleh beberapa tim kita di sini ya, termasuk Yoga sendiri dan juga Mbak D, ada Fandi juga yang kemudian di belakang layar banyak memberikan masukan bagaimana Islam ini ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Dinda Olan bisa ikuti saya juga sekali lagi, boleh? Ya boleh kan? Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanya makhluk ciptaan Allah. hanya makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Muhammad Hanafi untuk mendoakan adik ini. Demikian, Masya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Olan, sambil tolong diaminkan. Kak Olan mudah-mudahan menjadi wasilah pelantara Arasy Allah malam ini di bulan Rajab, teman-teman. Masya Allah. Dan semua itu atas kehendak Allah dan tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua skenario yang terbaik dari Allah tolong diaminkan ya, kawalan. Amin. Agar kiranya kami semua yang termasuk muslim yang di bawah, ada sekian ribu orang nonton, jadi wasilah hajat, keinginan dikabulkan, dan termasuk mungkin ada keluarga Kak Olan yang belum dapat taufik hidayah, mudah-mudahan dapat taufik hidayah juga Kak Olan. Dan itulah bukti daripada luar biasanya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdas syakirin, hamdaz zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتقضي لنا ya Allah biha jami'al hajat. Sebutkan keinginan hajatnya teman-teman semuanya, siapapun hajat apapun sebutkan. Wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Sebutkan nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing, teman-teman. Sebutkan namanya, bayangkan wajahnya ayahanda ibunda kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bila mereka masih ada yang hidup ya Allah, jadikan kami semua anak yang saleh, yang berbakti kepada mereka pada sisa umur kami dan umur mereka ya Allah. Jikapun ada yang sudah meninggal dunia kedua orang tua kami ya Allah, jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surgamu ya Allah. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib dan kesalahan umat baginda Nabi Muhammad, karena begitu banyak perjuangan dari sahabat-sahabat kami semua ya Allah, termasuk dari organisasi kami API ini ya Allah. Begitu banyak orang yang sedang ingin mengobok-obok, menghancurkan, tapi kami semua yakin ya Allah, di barisan ini ya Allah, hanya kepadamu kami bertawakal ya Allah. Dan kami minta ya Allah, luruskan niat kami semua di API ini maupun yang bukan API yang sedang berdakwah, tujuannya karenamu ya Allah. Allahumma jebur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesedihan umat baginda Nabi Muhammad. Kami begitu sedih ya Allah.
Kalaulah dengan orang kafir kami tak begitu sedih ya Allah, tapi ketika kami menjadi sedih ketika kami harus melawan dengan sesama muslim kami ya Allah, hibur kami ya Allah, berikan kami kekuatan iman, Islam, kemampuan ya Allah untuk bisa menjadi sedikit saja tanamkan di hati kami rasa rahman dan rahimmu, kasih sayangmu ya Allah, hingga kami mampu merangkul semuanya ya Allah. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Perbaikilah ya Allah kondisi kami ya Allah, umat baginda Nabi Muhammad dalam kondisi sedang berdakwah ini ya Allah. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkan dan afiatkanlah ya Allah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma fad ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jaga dan rawatlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah kami umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah ya Allah kami semua ya Allah dari dosa-dosa yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, yang kami sengaja maupun yang tidak kami kesengaja ya Allah. Umat baginda Nabi Muhammad dengan maghfirah yang luas ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, lega dan lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan lega lapang yang segera ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana. Ya Allah, luaskan dada kami semuanya, tanamkan di hati kami rasa cinta kepada Al-Quran. Jadikanlah kami ya Allah dari sisa umur kami yang ada ini menjadi orang-orang yang penghafal Al-Quran, hafiz dan hafizah Quran, faqih Al-Quran. Jadikanlah kami ya Allah menemukan pasangan-pasangan yang hafiz dan hafizah Quran, hafal Quran, faqih Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran, dan memiliki anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran, yang faqih Al-Quran, yang mampu menjalankan isi Al-Quran, dan pada akhirnya kami dicintai Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Al-Quran di yaumil uzma nanti. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian kami lanjut. Ya, Gurunda mungkin ada yang mau disampaikan, Gurunda. Iya, mungkin boleh nggak kita tanya jawab nih sama Dinda Olan? Masya Allah, doanya Ustadz kita tadi luar biasa ya, mudah-mudahan diijabah semuanya doanya. Amin. Boleh tanya sesuatu nggak? Boleh. Gimana nanti ini Adik Olan ini menghadapi gejolak yang ada, karena pasti ada gejolak kalau misalnya keluarga udah tahu, kalau para penghujat yang selama ini berkomunikasi dengan Adik Olan, ada beberapa orang yang mungkin di antaranya, ya saya nggak sebutkan namanya di sini, tapi paling tidak kemudian adalah yang saya sendiri pernah berdebat dengan mereka. Kira-kira apa yang Adik Olan ini akan katakan kepada mereka? Kok tiba-tiba berubah, yang tadinya justru mendukung, memberikan materi kepada mereka yang menghujat ini, kok tiba-tiba justru dirimu yang meluk Islam gitu? Kira-kira jawabannya apa gitu deh? Boleh nggak saya tahu? Ya, kalau soal itu, ya pro dan kontra itu pasti ada. Pasti mereka itu membilang saya itu seperti pengkhianat, itu pasti saya dengar. Bilang saya yang lain, ya itu pasti
pasti saya dengar itu pasti ada. Cuman di sini tidak mungkin Bang saya pungkiri keimanan saya hanya karena mendengarkan mereka, gitu ya. Dan satu lagi, selama saya hampir 3 bulan ya, 2 bulan ya, 2 bulan ya. Dalam 2 bulan ini, saya itu jujur memang habis-habisan sama mereka gitu. Tidak sedikit pun tidak pernah saya dapatkan hasil yang maaf kata yang maksimal gitu. Ya informasi palsu yang saya dapat, yang dibilang si Rifa yang ngumpetin keluarga saya, yang dibilang si Nora yang ngumpetin keluarga saya, yang dibilang Bang Zuma ngumpetin keluarga saya, yang dibilang Kak D itu segala macam sama mereka. Palsu semua. Jadi mereka cuma ingin uang saya gitu. Jadi situ ya udahlah, mau diapain gitu kan, saya nggak goblis itu mau diapain, biarlah, udah saya nggak mau mikirin ke situ. Cuman kalau pro dan kontra itu pasti ada gitu. Kalau saya sih orangnya dalam berkeluarga ya ibaratnya itu masih diiniin ya, sama didengar lah omongan saya gitu. Cuman kalau kita khawatir kan gini kan, wajar karena saya single mom, jadi yang saya pikir itu anak. Jadi ya mungkin nggak saya nampakin dulu gitu kan, karena faktor keluarga nggak akan langsung itu nggak ada gitu. Nah di situ ya udah, ibaratnya itu gini, mau gimana pun saya belajar dari adik saya gitu, banyak saya belajar dari dia. Nah kenapa jalan yang terbaik nggak kita ambil gitu. Nah itu membuat saya terguncang sampai saat ini gitu. Bahkan itu Bang ya, boleh tanya Kak D itu, nggak tidur saya berapa hari ini gitu, karena memikirkan itu. Nggak kayak di luar yang pernah saya, jujur saya emang benci sekali dulunya sama Islam ini, benci ya, karena saya mendengar ya. Ini saya nggak takut ini kalau ada pun pendeta yang masuk, kalau ada pun yang suruhan saya masuk, nggak masalah gitu. Saya mendengar ya Islam ini maaf dikatakan teroris, bunuh-bunuhan, ISIS, segala macam, batu kotak yang saya pelajari itu ya, batu kotak, batu kok disembah, terus ya Nabi itu tukang cabul gitu. Pokoknya itu yang saya dengar, yang diajar itu gitu loh. Jadi kalau kamu mau berdebat sama mereka, ya udah, ini datanya, ini kamu bahas, ini kamu bilang kayak gitu. Jadi di situ membuat saya tuh benci gitu loh. Awal-awalnya itu saya kan ini memang mencari keluarga gitu loh. Terus ketemu, ya udah, akhirnya gabung sama mereka. Dan gabung akhirnya ya udah nggak dapat hasil apa-apa, malah dapat yang no gitu loh. Masya Allah. Jadi dapat disimpulkan kalau adik Olan ini banyak mengeluarkan dana hanya untuk kemudian mendapatkan informasi adik saya ini yang saya sayangi ini sekarang posisinya di mana gitu loh. Dan kemudian orang-orang ini karena duit berani berbohong bahwa si Yoga itu ada di Bang Zuma. Ada juga yang bilang di mana, pokoknya yang disebutkan tadi. Nah sebaliknya ada nggak dari Islam yang ada ini kenal semisalnya saya atau Uni Rifa atau Bang Fandi yang kemudian menerima uang demi untuk membujuk Dinda Yoga kembali Tidak pernah, bahkan si Fandi itu sempat saya demi saya sendiri ya inginkan, tapi kamu tunjuk
sekiranya tadinya si Dinda Fandi ini hanya ecek-ecek mengatakan saya tahu saya akan tunjukkan, itu dikirim betulan. Ya akan saya kirim gitu loh. Sebagaimana ngirim ke yang teman-teman dari Kristen gitu kan ya. Iya, karena gini, kenapa saya percaya sama dia? Karena kan adik saya itu kan terus ke Komal dia. Oh. Tawaran iya, iya. terakhir kalau nggak salah berapa? 150 ya? Iya, dari keluarga. Bukan dari saya, Tawarkan tapi keluarga. keluarga makan tempatnya gitu kan ya. Iya, betul. Nah, itu bisa saja dilakukan Fandi. Karena kami kan nggak tahu, yang tahu cuman Fandi dengan adik Olan ini. Tapi beliau tidak lakukan dikarenakan Allah itu maha melihat. Nah, inilah di Islam itu seperti itu. Allah maha melihat hambanya, bahkan bisikan hati pun Allah. Lumayan pakai Fandi untuk nikah kan? Tapi nggak diambilnya. Sebenarnya Iya, beliau kenapa? ini Iya. gini, ya saya juga diam aja. Saya melihat sejauh mana anak ini mempertahankan imannya gitu. Dan alhamdulillah, ya justru mungkin ada Jibril, kemudian bagaimana adik Yoga. Siapa pendebat yang paling santer di antaranya yang kemudian menjanjikan tapi ternyata enggak di antaranya yang saya kenal. Ya, pasti ada dong ternama Siapa loh dia nih? gitu. Siapa Enggak perlu kira-kira? aku berdisini gitu. Nanti saya kena apa kan gitu loh. Nanti di belakang layar kita omongin. Raja debat mungkin? Ya, Ditanya sama adik Ola ini gimana rencana ke depannya gitu. Pendalaman Islamnya di sini kan ada ustadz kita, atau gimana selanjutnya gitu untuk mendalami Islam ini, bagaimana Yoga dia harus lari dari rumah di apa dua. ya, jadi gini, di saat maghrib itu, ya, dia pulang dari tempat kerja. Jadi keluarga udah ngumpul nih, udah ngumpul. Kan gini, dulu saya nggak mau mama tahu kan. Nanti kalau dibilang, otomatis mama ngedrop. Tutupilah saya iniin saya hari sialnya itu ya, abang saya datang gitu kan. Jadi tuh anakmu bersahadat gini-gini, ada video dari TikTok itu. Syok, mama, syok. Cuman saya bilang kayak gini, mama tuh dari mana ini kisahnya? Saya gituin kan. Ini loh harga itu. Jadi kemudian di jam itu datang. Dia itu kalau nggak salah beli makan lah buat orang tua gitu kan. Dia bawa nasi, bawa ini. Yang bikin tambah besar mah, kami tahu Rifa perempuan itu. Jadi Rifa diam dulu ya. Nah jadi, jadi habis itu udah gini. Awal dipukulnya itu kita bilang kayak gini. Kenapa kamu tinggalkan Yesus? Ya, apa udah nggak ada Roh Kudus dalam hati kamu? Kami gituin sama dia. Kenapa? Dia bilang nggak ada Tuhan itu mati, zombie katanya. Ya, nah dengar kayak gitu sekali lagi kamu bilang seperti itu kata keluarga kan, habis kamu. Dibilang lagi seperti itu, dibilang lagi gitu loh. Itu cuman bawa mobil loh. Ya, bawa mobil itu udah kayak, ya saya lihat nggak tega dong, kayak berdarah apa. Cuma saya kesal waktu itu, saya sempat mukul, sempat saya akuin kayak ngapain punggung dia gitu kan. Di situ saya tuh kayak merasa bersalah gitu. Udah masih, aduh, nggak bisa diungkapin gitu. Masya Allah, luar biasa ya perjalanan daripada mu'alafnya Yoga ini berawal dari syahadat yang dipimpin oleh Dinda Jibril. Jadi ikut syahadat ya, jalan hidayah lah itu ceritanya kan ya. Kalau kasus yang dialami, tragedi yang dialami Dinda Yoga itu banyak terjadi.
mualaf kami kejadian-kejadian seperti itu banyak. Tapi yang ini lain daripada yang lain. Kenapa saya katakan lain daripada yang lain? Karena Olan ini sempat kemudian menghebohkan ya dunia perbandingan agama. Di sosmed sempat muncul membawa pendeta menghadapi para debater Islam kemudian. Tapi yang lucu pendeta-pendetanya mengecewakan. Karena ternyata yang datang minim pemahaman terhadap Bible. Justru Islam yang lebih paham Bible daripada mereka yang sudah melakukan perencanaan, sudah melakukan persiapan matang menurut hitungannya untuk menghadapi para apologet. Tapi begitu datang berdebat, ternyata hanya membuahkan kekecewaan terhadap Dinda Olan. Sudah mengeluarkan biaya sampai ratusan juta. Dan itu juga saya tahu dari informasi yang saya dengar, bahwasanya Dinda Olan ini mengeluarkan biaya demi untuk memenangkan pertarungan. Rasulullah Muhammad SAW ingin diruntuhkan, cahayanya ingin diredupkan, tapi Islam semakin diganggu, semakin disudutkan menurut pandangan orang-orang di luar Islam. Islam semakin bercahaya gitu. Islam semakin digosok, semakin digoreng, Islam itu semakin bercahaya. Itulah yang terjadi saat sekarang. Sehingga ya kita semua menjadi saksi. Malam ini Dinda Olan sudah memeluk Islam. Dan mohon maaf teman-teman Kristenku yang lain, ya apapun itu kalian harus ridha, kalian harus ikhlaskan Dinda Olan beserta keluarganya ini untuk memeluk Islam. Karena negara kita ini menjamin ya setiap warga untuk memeluk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Tanpa ada paksaan, tanpa ada bagi-bagi baju kaos, tanpa harus melakukan sesuatu yang sifatnya kelicikan, kemunafikan dan seterusnya. Islam itu kayak gitu. Contohnya kejadian ini. Dinda Olan muncul karena kesakitan hati, karena kecintaannya kepada adiknya dan seterusnya. Justru menghantarkan dia kepada Islam. Sederhana sih sebenarnya. Jujur, beberapa kali saya mengatakan bahwa saudara-saudara Kristen ini hanya karena terlanjur Kristen. Mereka sebenarnya paham betul yang dikatakan Roh Kudus, udahlah. Roh Kudus itu hanya buah bibir saja. Kalau Roh Kudus itu ada pada diri seorang Kristen, saya minta dengan jujur nih, siapapun itu di Kristen, mari kita diskusi. Maksudnya gini, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Namanya Roh Kudus berarti ruah yang suci, roh suci. Roh suci itu artinya tidak akan pernah tersentuh pada dirinya satu kemunafikan, kebohongan, kedustaan. Betulkah Roh Kudus itu ada pada diri Anda? Ciri-cirinya, satu, Anda tidak pernah bermaksiat. Itu dulu. Selama Anda menjadi Kristen, Anda tidak pernah bermaksiat. Tidak pernah melakukan dosa. Baik yang diketahui oleh orang lain maupun yang hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Apakah itu betul? Anda nggak pernah berbohong, Anda nggak pernah berdosa, Anda nggak pernah berzina, Anda nggak pernah kemudian mengambil barang orang lain, Anda nggak pernah menyakiti orang lain, Anda nggak pernah membuat orang tua tersinggung. Anda selayaknya seperti Nabi. Kalau Anda seperti Nabi, yang mana Nabi pun ketika mereka dalam hidupnya di dunia terkadang khilaf dan diingatkan kembali oleh Tuhan. Adakah orang Kristen di atas muka bumi ini dari sejak Paulus sampai hari ini yang hidup seperti Nabi? Kalau ada, saya curiga memang betul pada dirinya ada Roh Kudus. Tapi kalau cuma modal Kristen, titel Kristen, KTP Kristen, modal di mulut, kami punya Roh Kudus, kami pendeta, kami pastor, kami keluarga orang-orang yang percaya dengan Tuhan, kami anak-anak Yesus, kami anak-anak Tuhan. Kalau cuma modal-modal kayak begitu, coba renungkan diri Anda. Benarkah Anda tidak pernah melakukan dosa? Kalau pernah, berarti Roh Kudus yang ada pada diri mulut masing-masing Kristen itu adalah dusta. Karena Roh Kudus akan membimbing manusia untuk tidak melakukan kemaksiatan apapun itu. Jangankan untuk berzina,
Jangankan untuk mengkonsumsi makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan, obat-obatan yang diharamkan. Jangankan untuk itu. Berdusta pun itu tidak dibenarkan. Tidak akan terjadi terhadap Roh Kudus. Tak akan pernah. Makanya Roh Kudus itu datang dengan kebenaran, mengajarkan kebenaran, membimbing kepada kebenaran. Pikiran manusia menjadi benar dan seterusnya. Kalau itu terjadi kepada orang Kristen yang mengumbar dengan mulutnya, kami punya Roh Kudus, kalian tidak punya Roh Kudus. Ayo jujur. Jujur sejujur-jujurnya. Nggak usah depan umum. Jujur terhadap diri sendiri. Ngaca kalau perlu. Di rumah masing-masing. Ayo saudara Kristen, di rumah Anda masing-masing. Tanya pada diri Anda. Betulkah saya ada Roh Kudus? Kalau ada, tidak mungkin saya berdosa. Tidak mungkin saya bermaksiat. Tidak mungkin saya membenci. Tidak mungkin saya dengki, iri dan seterusnya. Itu kalau ada Roh Kudus di dalam diri. Tapi kalau hanya di mulut saja mengatakan, tapi besoknya maksiat, masih minum khamar dan seterusnya, itu mah cuman bohongan aja. Itu cuman tipuan aja. Ya, ayo saudara-saudaraku Kristen, renungkan dan pikirkan itu. Berbeda dengan kami di Islam. Roh Kudus datang ke atas muka bumi ini kepada mana Nabi Muhammad mempraktikkan instruksi melakukan maksiat, itu bukan karena di dalam dirinya tak ada Roh Kudus, bukan. Tetapi karena dia meninggalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Roh Kudus. Roh Kudusnya ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukumnya itulah yang Roh Kudus itu yang tersimpul di dalam Al-Quran. Berbeda dengan saudara kita Kristen, Roh Kudusnya ada pada diri masing-masing. Jadi kalau Roh Kudus itu ada pada diri masing-masing, maka Kristen ini akan hidup selayaknya malaikat. Tapi faktanya, kalau ulama, ustadz, atau siapapun itu melakukan maksiat, karena memang dalam dirinya tidak ada Roh Kudus. Roh Kudusnya itu dalam Al-Quran. Pengajarannya. Ketika kemudian mereka melakukan kemaksiatan, maka yang salah bukan Roh Kudus. Yang salah adalah oknumnya. Karena tidak menjalankan instruksi Roh Kudus yang didatangkan kemudian dari Allah. Kalau orang Kristen bermaksiat, bukan hanya orang Kristennya yang salah. Tapi Roh Kudus yang ada dalam dirinya itu kemana? Tidur. Atau lagi ngapain Roh Kudusnya? Kok dia bisa bermaksiat? Al-Quran tidak mungkin bermaksiat. Al-Quran tidak mungkin bermaksiat, artinya Al-Quran tidak akan mungkin mengajarkan kesesatan, kesalahan. Tidak mungkin. Al-Quran tidak akan mungkin mengajarkan sesuatu yang ingkar terhadap pencipta langit dan bumi. Al-Quran itu selalu benar. Kenapa? Karena dia didatangkan oleh Sang Yang Maha Benar. Kalau ada manusia Islam yang keliru, bukan Islamnya yang salah, bukan Al-Qurannya yang keliru, tetapi oknumnya yang keliru. Berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen yang melakukan kesalahan, pertanyaannya, kemana Roh Kudusnya? Apakah ketika mereka melakukan pencabulan, misalnya Roh Kudus tidur atau keluar, permisi aku keluar dulu silakan maksiat untuk 1 jam. Habis itu saya datang lagi, nggak maksiat lagi kalian nanti ya. Silakan puas-puas dulu, Roh Kudus mau jalan-jalan dulu ke langit. Gitu, itu nggak mungkin. Jadi konsep Roh Kudus aja udah keliru. Dan memang faktanya Roh Kudus itu nggak ada di Kristen. Kata Roh Kudus itu munculnya hanya di Al-Quran. Di Indonesia, Kristen Indonesia baru mengambil istilah Roh Kudus itu. Kalau di Belanda, di Jepang, di Cina, di luar Indonesia, mereka tidak mengerti Roh Kudus. Mereka nggak paham Roh Kudus itu, nggak paham. Nggak paham mereka. Kalau ditanya, bule, apa itu Roh Kudus? Saya tidak tahu apa itu Roh Kudus. Nah di Indonesia ini aja lah baru kemudian Roh Kudus itu oleh Kristen diambil dari Al-Quran untuk dimaknai, dimengerti oleh mereka dengan konsep yang berbeda dari asalnya. Saya kira begitu, Dinda Olan. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Kita serahkan kepada forum. Komal ini mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin dipertanyakan, waktu dan tempat disilahkan. Ya, sogokan posisinya di mana? Olan dengan berbohong mendapat cuan. Jadi kalau ini dari kali ini saya selalu sama dia pandai di sini. Seandainya hari itu dia ambil kesempatan itu, apa yang terjadi kira-kira? Olan tentu tidak akan pernah memeluk Islam. Karena ya apapun itu, duit tidak dibawa bakti. Tapi kepercayaan
sampai selamanya. Makasih ya Deolan ya. Lanjut. Jangan lupa nanti kalau sempat mandi hadas besar. Ya niat aja saya mandi besar karena Allah. Supaya sisa-sisa daripada kekafiran itu benar-benar lepas. Ya. Ya karena gini Pak Ustadz ya belum ngerti kan karena saya Udah dalam hati aja. gitu. Dalam hati aja udah mandi hadas besar gitu. Jadi seperti itu aja, keramas gitu. Niat dalam hati gitu, mandi hadas besar karena Allah. Sudah cukup seperti itu aja. Dan terima kasih dan kita sudah bersaudara semua.